Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 65. Firasat Buruk. Nina menanggapinya hanya dengan tertawa keras. Kak Alvin, lama tidak bertemu, ucap Senja sambil memeluk kakaknya. Dasar manja, ada suamimu tuh, malu, kata Alvin sambil mengusap-usap rambut Senja. Adiknya ini masih tidak berubah, tetap manja seperti dahulu. Tak peduli sudah menikah atau bahkan sudah menjadi ibu, Senja masih saja bersikap manja padanya. Ken tersenyum lebar. Ia merasa lucu melihat tingkah istrinya yang kekanak-kanakan. Cukup lama mereka berbincang bersama-sama, setelah itu Ken pamit pergi menyapa rekan bisnisnya yang berada di sudut yang berbeda. Senja menunggu di tempat Alvin dan Nina. Kau yakin akan menunggu di sini, Ayah? Tanya Ken sebelum ia melangkah pergi. Iya, aku terlalu bosan kalau berbicara tentang bisnis, Ken. Lebih baik aku di sini saja. Berbincang sama kakak dan Nina, jawab Senja. Baiklah, kalau begitu, nanti kalau mau menyusul langsung saja ke sana. Aku hanya menyapa mereka, tidak kemana-mana, ucapkan sambil menunjuk ke arah depan. Iya, jawab Senja. Kemudian Ken melangkah pergi, meninggalkan Senja dan kedua kakaknya. Ia berjalan menuju sudut ruangan ke tempat rekan bisnisnya berkumpul. Setelah Ken pergi, Senja kembali bercanda bersama Alvin dan Nina. 15 menit kemudian, Vicky dan Gary datang menghampiri mereka. Senja ikut tertawa mendengarkan perbincangan mereka, namun ia merasa kurang nyaman karena tidak bisa berbicara dengan leluasa bersama Nina. Lalu Senja memutuskan untuk menyusul Ken. Kak, aku mau ke tempat Ken, ucap Senja sambil menatap Alvin. Iya, hati-hati, jawab Alvin dan Senja menanggapinya dengan anggukan. Nin, aku kesana dulu ya. Kak Vicky, Kak Gary, aku duluan, kata Senja. Iya, salam ya buat Ken, jawab Gary. Iya. Lalu Senja melangkah pergi meninggalkan kakaknya. Ia berjalan sambil meratap Ken yang sedang berbincang bersama rekannya. Belum sempat Senja sampai di tempat Ken, tiba-tiba ada pelayan yang menabraknya. Segelas minuman hangat tumpah membasahi gaunnya. Maaf Nona, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak sengaja Nona. Mohon maafkan saya, kata pelayan itu dengan penuh penyesalan. Senja tersenyum sambil mengusap-usap gaunnya yang basah dan sedikit lengket. Tidak apa-apa, ini bisa dibersihkan, jawab Senja. Saya benar-benar minta maaf ya. Sudahlah, tidak apa-apa, jawab Senja sambil tetap tersenyum. Sekitar setengah jam kemudian, Ken menjauh dari rekannya. Ia kembali ke tempat Alvin untuk menemui istrinya. Sebelum tiba di sana, Ken sempat mengambil 2 gelas minuman. Ia membawanya dan akan memberikannya kepada Senja. Ayah mana, Kak? Tanya Ken setelah ia tiba di hadapan Alvin. Alvin tampak mengernyitkan keningnya. Ia menatap Ken lekat-lekat. Bukannya tadi dia menyusulmu? Alvin balik bertanya. Menyusulku? Iya, sudah cukup lama, sekitar setengah jam yang lalu, jawab Alvin. Tapi ayah sama sekali tidak menemuiku Kak, ucap Ken dengan jantung yang mulai berdetak cepat. Kemana istrinya? Kamu serius? Tanya Alvin dengan cepat. Iya. Lalu kemana dia? Tanya Alvin. Aku akan mencarinya, jawab Ken dengan tegas.
Dengan cepat Ken melangkahkan kakinya untuk mencari istrinya. Ken mandir ke sana, kemari, mencari sosok sang istri. Namun hingga setengah jam lamanya, Senja belum juga ia jumpai. Kemana gerangan dirinya? Alvin dan Nina juga ikut mencari, bahkan mereka dibantu oleh Gary dan Vicky. Namun tak satu pun dari mereka yang menemukan keberadaan Senja. Berkali-kali Ken mencoba menelponnya, tetapi tetap saja nomor Senja tidak dapat dihubungi. Ken mulai panik, ia mengacak rambutnya dengan kasar. Jantungnya semakin berdetak cepat. Bagaimana jika terjadi apa dengan Senja? Kini ia sangat menyesal. Kenapa tadi ia meninggalkannya? Bagaimana, Kak? Tanya Ken saat Alvin datang mendekatinya. Aku tidak menemukannya, jawab Alvin sambil menggeleng. Ken mengusap wajahnya dengan kasar. Kemana lagi ia harus mencari Senja? Di saat Ken masih panik, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata ibunya yang menelpon. Apakah kira ayah pulang? Tapi kenapa? Batin Ken dalam hatinya. Halo Ma, sapa Ken. Halo Ken, sudah selesai belum acaranya? Tanya Bu Ratih dari seberang sana. Belum Ma, kenapa? Jawab Alvin balik bertanya. Razia nangis terus Ken, entah kenapa dia. Padahal tadi tidur nyenyak sekali, tiba saja terbangun dan menangis keras. Kalau bisa cepat pulang ya, ucap Bu Ratih. Tanpa memberikan jawaban apapun, Ken memutuskan sambungan teleponnya. Hatinya semakin tidak tenang, ia benar khawatir dengan istrinya. Anaknya menangis. Apakah ini merupakan firasat buruk? Ada apa, Ken? Tanya Alvin. Razia terus menangis. Aku takut terjadi apa dengan ayah, Kak? Jawab Alvin. Alvin menghembuskan nafasnya dengan kasar. Jujur sedari tadi ia juga mengkhawatirkan adiknya. Ada apa ini? Kenapa kalian terlihat panik? Tanya Dika yang tiba-tiba hadir di antara mereka. Kami kehilangan Senja, jawab Alvin. Senja hilang kemana? Tanya Dika sambil mengernyitkan keningnya, kurang paham dengan apa yang dimaksudkan Alvin. Entahlah, sejak 1 jam yang lalu dia menghilang. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Kami juga mencoba menghubunginya, tapi nomornya tidak aktif. Jawab Alvin. Mungkin dia menyapa temannya, atau mungkin sedang ke kamar mandi, sahut Dika. Tidak, aku sudah memeriksanya di kamar mandi, namun tidak ada. Bahkan aku mencarinya sampai ke taman, dan juga kolam renang. Tapi aku belum menemukan ayah, ucap Ken. Tiganya sudah kau periksa? Tanya Dika. 3.
Iya, 3 kamar mandi sudah kau periksa. Yang satu berada di ujung lorong, takutnya kau tadi melewatkannya, jawab Dika. Yang di ujung lorong memang tidak kuperiksa, karena kulihat ada tulisan rusak. Jadi tidak mungkin ayah ke sana, kata Ken. Rusak, kamar mandiku tidak ada yang rusak. Bahkan kemarin aku menyuruh orang untuk memeriksanya. Semua baik saja, sahut Dika. Apa? Teriak Ken dengan keras. Tanpa banyak kata, ia langsung berlari menuju ke kamar mandi yang berada di ujung lorong. Tubuhnya gemetaran. Ia terus berdoa semoga Senja baik saja. Dika dan Alvin, mereka juga mengikuti langkah Ken di belakang. Sedangkan Anna dan Nina, mereka menunggunya di ruang pesta. Tak lama kemudian, Ken tiba di depan pintu kamar mandi. Dengan cepat ia mendobrak pintunya, dan tubuhnya seakan membeku saat itu juga, saat menatap sosok wanita yang ada di hadapannya. Wanita yang tak lain adalah Senja. Dia terkulai lemah, dan bersimbah darah di lantai kamar mandi. Wajahnya pucat, dengan mata yang tertutup rapat. Tidak, ayah bangun ayah, teriak Ken sambil mengangkat kepala Senja, dan menepuk pipinya. Tidak ada respon dari Senja, tubuh dinginnya masih tetap diam tak bergerak. Lalu Ken memeriksa pergelangan tangannya. Ia bernafas lega setelah merasakan denyut nadinya. Dengan cepat Ken mengangkat tubuh Senja, dan menggendongnya keluar dari kamar mandi. Darah segar yang keluar dari kepala Senja, mulai membasahi lengannya. Namun Ken tak peduli, saat ini yang paling penting adalah keselamatan Senja. Ken, apa yang terjadi? Teriak Alvin dengan cepat. Ia tersentak kaget saat melihat kondisi adiknya. Aku tidak tahu Kak, tapi sekarang aku harus membawanya ke rumah sakit, jawab Ken. Ia terus mempercepat langkah kakinya. Aku akan ikut, kata Alvin. Ikutlah, Vin. Urusan di sini serahkan saja padaku. Aku pasti bisa mengungkap apa yang terjadi pada Senja, ucap Dika. Malam itu, pesta pernikahan Dika dan Anna terpaksa dihentikan ketika masih separuh jalan. Para tamu undangan dibuat gempar dengan kecelakaan yang menimpa Nyonya Anthony. Satu persatu dari mereka pergi meninggalkan rumah mempelai. Ada yang langsung pulang, namun ada beberapa di antaranya yang ikut menjenguk ke rumah sakit. Sementara Dika, ia berusaha mengusut kronologi kejadian. Senja mengalami kecelakaan murni, ataukah ada seseorang yang memang sengaja mencelakainya? Tetapi, melihat tulisan yang ditempelkan di daun pintu, Dika lebih curiga jika ini adalah ulah seseorang.
Akhir ini nama Ken cukup melambung di dunia bisnis. Mungkin saja ada salah satu dari mereka yang merasa iri dan dengki, sehingga mencari jalan pintas untuk menghancurkan Ken. Jarum jam terus berputar, seiring malam yang terus berjalan menuju dini hari. Saat ini, gelang jam yang melingkar di tangan Ken menunjukkan pukul 2 pagi. Itu artinya sudah hampir 4 jam, ia menunggu Senja yang sedang dirawat di IGD. Ken menunggu bersama Alvin, Pak Jeffrey, Vicky, Gary, dan Nico. Bu Ratih tidak ikut ke rumah sakit, beliau di rumah mengasuh Rasya yang terus menangis. Sedangkan Nina, Alvin meninggalkannya di rumah Dika. Nina sedang hamil, Alvin tidak mengizinkannya begadang sampai malam. Alvin menyuruh Nina ke rumah sakit esok hari saja, bersama Dika dan Ana. Mereka duduk di kursi tunggu sambil menunduk, mereka larut dalam pikirannya masing-masing. Mengingat tubuh Senja yang sudah pucat dan dingin, juga darah yang bersimbah membasahi gaunnya, terbersit rasa khawatir dalam hati mereka. Mungkinkah Senja tak akan selamat? Ia tak menyangka jika sesaat kemudian, Senja akan mengalami hal yang mengenaskan. Sungguh sangat memilukan, belum genap 2 bulan mereka merajut cinta dalam ikatan halal. Namun kini sudah ada petaka yang menimpanya. Di saat mereka sedang terhanyut dalam pikirannya masing-masing, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Sontak semua langsung beranjak dari duduknya. Mereka menatap lekat ke arah dokter yang sedang berdiri di ambang pintu. Dengan cepat Alvin dan Ken menghampiri sang dokter. "Bagaimana keadaan istri saya, dokter?" tanya Ken dengan jantung yang berdetak tak beraturan. Dokter menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Ken. "Dokter, bagaimana keadaan adik saya?" tanya Alvin dengan tidak sabar. Ia menanti jawaban dari sang dokter dengan harap cemas. Sepertinya dokter itu sedikit berat dalam memberikan jawaban. Apakah adiknya tidak baik saja? Bersambung.